Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min akhir ma yaqulu baina at-tashahhud wa at-taslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa terakhir yang beliau ucapkan antara tasyahud dan salam. Jadi selesai baca tasyahud, sebelum mengucapkan salam, artinya masih di dalam salat, yaitu Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini di antara doa yang juga selalu dibaca Nabi SAW antara tasyahud dan salam. Nah, di sini Nabi mengatakan Allahumma ighfirli. Subhanallah, sudah berbuat kebaikan, kan sholat nih, tapi tetap minta ampunan. Berarti ampunan itu sangat berharga, sangat berharga. Kalau kita lihat Nabi alaihissalam, dan sunnahnya selalu di penghujung amal-amal saleh selalu minta ampunan. Selesai salat, astagfirullah. Selesai haji, wastaghfirullah. Semuanya selalu dengan istighfar. Ini menandakan bahwasanya minta ampun kepada Allah itu adalah sebesar-besar permintaan dan kebaikan. Kita misalnya juga yang berkumpul di rumah Allah ini, selesai kita ketika berdiri juga diberikan bingkisan, yaitu ampunan juga. Oleh itu ikhwani, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita lihat lagi ada 4 orang yang berdoa di Hijr Ismail. Hijr Ismail, dekat Hijr Ismail kan dalam Ka'bah nih. 1 sahabat, 3 tabi'in, atau 2 sahabat, karena Abdullah bin Zubair lahir di Madinah. Mereka meminta, Abdullah bin Zubair minta jadi khalifah, saudaranya Urwah bin Zubair minta jadi ulama, artinya ilmunya diwarisi, berarti ulama ya. Kemudian Mus'ab bin Zubair ini minta jadi gubernur, juga nikah dengan 2 orang gadis cantik dan cerdas. Salah satu adalah Sukainah binti Ali. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab minta dosa saya diampuni. Dosa saya diampuni. Coba lihat, masalah di antara seluruh doa itu yang paling bagus doa Abdullah bin Umar, dosa saya diampuni. Apalah guna itu jadi gubernur, nikah dengan 2 istri sekaligus? Seberapa lah nikmatnya? Ya, tapi kalau dosa antum diampuni, itulah sebesar-besar yang diharap. Kalau dosa diampuni, makanya istimewanya Nabi kita alaihissalatu wassalam, dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dosanya sudah diampuni yang telah lalu dan akan datang, tetap minta ampunan. Subhanallah, ini laftah azimah, suatu tanbih, peringatan bagi kita, pelajaran bahwasanya amalan yang sudah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara illatnya mungkin sudah tidak ada, maka tetap
dilakukan, tetap dilakukan. Misalnya kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, di zaman Nabi dulu, di waktu beliau haji wada, bukan haji wada, di waktu umratul qada, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat di saat tawaf qudum untuk membuka bahu-bahu mereka. Namanya dalam istilah manasik ittiba, al-ittiba, pakai dhad, buka bahu ini. Sebab di atas Jabal Abul Qubais dengan Qa'iqan, di atas Safa itu, di atas puncaknya, mereka orang-orang musyrikin menonton orang-orang Islam yang sedang tawaf itu. Karena waktu itu kan masih kaum musyrikin di sana. Karena mereka ingin menyaksikan langsung bahwa orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah sudah kurus-kurus dan kerempeng. Pasalnya di Madinah adalah daerah endemi penyakit-penyakit, khususnya penyakit yang disebutkan apa, nyamuknya apa namanya? Korela. Kolera. Ya, saya sudah lupa namanya, lama tidak jumpa. Semoga tidak jumpa. Jadi daerah endemi di situ. Karena daerahnya memang payau, daerah banyak airnya asam. Jadi orang Madinah terkenal berpenyakit seperti itu. Maka orang-orang Quraisy mereka juga mengira dan juga berharap orang-orang Islam sampai di sana kalau perlu mati aja, katanya kan itu. Tapi Nabi SAW kemanapun dia datang bawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta kepada Allah supaya penyakit ini dipindahkan. Nah, di waktu umratul qada itu Nabi SAW menyuruh mereka buka bahu supaya nampak oleh mereka, kami bukan orang pesakitan, orang berpenyakit, tapi kami orang sehat. Kan itu ilahnya. Nah, setelah Nabi wafat, setelah Makkah berada di pangkuan Islam dan aman bagi siapapun, tidak ada lagi kaum musyrikin. Karena di haji wada, sebelum haji wada Nabi umumkan di haji tahun ke-9, haji pertama setelah Islam, setelah Makkah itu dikuasai oleh kaum muslimin, Nabi kan belum haji waktu itu. Supaya apa? Dia tidak mau haji bersama orang musyrikin. Karena tahun ke-9 itu masih ada orang musyrik yang haji. Lalu turun surat Bara'ah, innamal musyrikuna najas fala yaqrabunna al-masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Orang musyrikin itu najis, bukan kulitnya, tidak, tapi najis keyakinannya najis. Maka jangan sama sekali mereka masuk Masjidil Haram setelah tahun ini. Maka di haji wada tidak ada lagi orang musyrikin. Nah, sebab yang asalnya tadi dibukakan bahu, ketika Nabi telah wafat pun Umar katakan dan para sahabat, tidak akan kami tinggalkan apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa ini saya katakan? Kemarin kami kuliah di pasca sarjana, sebagian mahasiswa bertanya atau setidaknya mengatakan, apakah kita mesti mengikut segala yang dilakukan Nabi? Ini pertanyaan menggugat ini kan. Soalnya ketika saya katakan iya, lalu Nabi beristri 9, kita mesti istri 9 juga Ustaz. Saya bilang, kamu sanggup apa enggak? 1 aja belum. Iya kan? Sanggup enggak 9? Misalnya nih, ya 1 aja dia belum punya, minta pula 9. Saya bilang tidak. Nah, tapi kalau saya bilang harus mengikut Nabi dalam segala hal, ini ada pengecualian, dilarang kita ikut, berdasarkan dalil. Nah, gitu. Jadi masih banyak dalam pikiran sebagian orang, kita tidak mesti mengikut Nabi SAW dalam segala keadaan. Subhanallah. Sampai begini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT,
Padahal baru saja peringatan Maulid Nabi sebelumnya. Membaca ayat. Apa ayatnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rupanya peringatan Maulid Nabi tidak juga mendatangkan hasil yang maksimal nampaknya. Kenapa? Karena sekali setahun. Makanya bagusnya Maulid itu setiap setiap hari gitu. Kita membaca sirah Nabi minimal sekali sepekan atau sekali sebulan. Karena yang makna yang sebenarnya bukan memperingatinya itu sebenarnya. Apa guna memperingati kalau tidak mau mengikuti? Jadi ternyata banyak mafhum yang menyebar di kalangan penuntut ilmu, bahkan dia kalau dai, kita tidak semua harus kita ikuti Nabi SAW. Tidak. Kita pada asalnya wa ma atakumur rasulu fa khuzu. Apapun yang dibawa oleh Nabi ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dilarangnya tinggalkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini Nabi SAW diampuni dosanya yang telah lalu, dan ini akan datang, tapi tetap beliau minta ampunan. Minta ampunan. Sama sekarang. Kita minta atau tidak rezeki, diberi rezeki apa tidak? Terus kenapa minta lagi? Masa tidak tahu? Rezeki mesti ada, walaupun tidak diminta. Kenapa minta lagi? Tidak nambah. Tidak ada doa minta nambah rezeki, tidak boleh. Nabi tidak pernah minta tambah rezeki, tapi minta barakah rezeki. Nambah terus, tapi tidak barakah. Kan macam orang miskin terus. Iya. Pas giliran makan maju, pas giliran bayar mundur. Kan ini kayak orang miskin terus, nambah terus. Pandai ngali, bagi tak pandai. Mengali pandai. Sekian kali sekian. Pas bagi, oh itu saya tidak pandai itu. Tidak barakah. Walaupun banyak. Yes. Kenapa minta lagi? Padahal Nabi katakan lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqa allazi lah. Tidak akan mati satu jiwa pun sampai dia habiskan rezekinya. Kenapa minta lagi? Minta tambah katanya. Minta tambah. Tidak apa-apa minta tambah, tidak masalah. Bukan. Tanda kita butuh kepada Allah SWT untuk menampakkan kita butuh. Walaupun Allah sudah jatakan, minta juga. Sama gaji kita, setiap bulan kan ada gaji kan, tapi belum akhir bulan lagi sudah nanya-nanya, iya kan? Iya tak? Sudah nanya-nanya, nelpon bendahara, kapan nih? Apalagi kalau musim tanda tangan ampra dulu. Kalau sekarang dialah nunggu notifikasi aja kan, kadang tak keluar notifikasinya. Curiga, tanya sama kawan, dah keluar apa belum? Nanya, padahal gaji mesti turun juga. Tanda kita butuh. Nah, termasuk kaum muslimin dan muslimat, di saat kita menampakkan butuh kepada ampunan Allah, kita akan semakin beribadah kepadanya. Semakin kita menunjukkan butuh pada gaji kita, makin serius kita mengerjakan tugas kita. Semakin kita butuh kepada orang tua kita, semakin hormat kita kepadanya. Semakin kita merasakan butuh kepada istri kita, semakin sayang kita kepadanya. Semakin kita merasakan butuh kepada suami, semakin setia kepadanya. Makanya walaupun sudah diberi, pasti diberi, tapi tetap memelas dan meminta. Karena itu bagian yang tak terelakkan. Makanya adab kita namanya al-iftiqaru ilallah, yaitu menampakkan hajat dan kebutuhan kita kepada Allah. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Maka Nabi SAW, dia sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu akan datang. Ya, menurut kita untuk apa minta ampun lagi? Kemudian dijamin masuk surga, untuk apa beramal susah-susah lagi? Seperti sebagian syekh hari ini, syekh wali-wali, kan wali-wali kan
Karena sudah bertemu dengan Allah, diampuni dosanya, diterima amalnya, dia tidak beramal lagi. Ya, salat tidak perlu lagi, puasa kadang-kadang tidak. Pokoknya sudah sampai, dah putus makrifatnya, sampai pada makam sehingga syariat tak diperlukan lagi. Itu tanda kesesatan nyata. Apa sebab? Tidak pernah belajar agama, tiba-tiba jadi wali. Macam mana pula? Sunnah tidak tahu, tiba-tiba jadi wali. Ya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Salat Jumatnya selalu di Makkah. Cuma pulangnya cepat. Pulangnya cepat gitu. Berangkat sama jam 11, jam 11.30. Apa awak belum pulang, dia selesai makan siang. Cepat dah tu pulang. Mekah kan pendek khutbahnya. Mekah pendek khutbahnya. Dulu mantap kicu di Nentarang gitu sih. Ya, rupanya Mekah 4 jam setelah kita. Kalau dia pergi jam 11 pulang jam 1, berarti baru jam 9 di sana dia dah pulang. Mana ada Jumat jam 9. Pokoknya tanya ke jin yang bawa di kolong jembatan Cawang. Di tol Cawang rupanya dibawa situ. Jadi kalau ada yang memang terbuka rahasianya, sengaja dibukakan, kadang tidak patuh kepadanya, tumbal UPT-nya tidak cukup, hanya dibukakan rahasianya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau memang orang itu wali, semakin taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tak semakin taat kepada Nabi, bukan wali Allah. Bukan wali Allah. Lihat Nabi sendiri, di atas wali lagi, bahkan di atas para rasul dan nabi, beliau bukan semakin meninggalkan beramal, bukan semakin meninggalkan berdoa, tapi semakin kencang amalnya, semakin keras usahanya untuk mendapatkan ampunan. Makanya dalam salat dia berdoa. Ini mohon maaf juga kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat, sebagian kaum muslimin diutamakannya sengaja qomat kadang dicepatkan. Kemudian salat dipendekkan. Kapan panjangnya? Doa selesai selesai salat. Nah, padahal aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Kemudian doa yang mustajab antara azan dan qamat. Kan sahih, sharih. Selesai salat insyaallah juga mustajab karena kita di rumah Allah SWT. Tapi yang sangat-sangat ditekankan, dianjurkan antara azan dan qamat dan di dalam salat. Jadi kalau seandainya kaum muslimin itu benar-benar mengikuti, sebenarnya dia justru di salatnya lebih lama daripada zikir selesai salatnya. Dia lebih senang. Kenapa? Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Qanitin itu apa? Tulul qiyam. Jadi qunut maksud dan qanitin yaitu berdiri dalam keadaan khusyuk, itu adalah lama, tulul qiyam, lama berdirinya dalam salat. Jadi sengaja antara azan dan qamat dipendekkan, kemudian selesai salat di azan dan qamat dicepatkan, kemudian salat dipendekkan, zikir selesai salat dipanjangkan. Karena di zikir Nabi mungkin kurang panjang, ditambah-tambahkan. Allah musta'an. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam ini hidayah hadiunya, fa inna khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam salat mengajarkan kepada kita banyak doa. Kemarin sudah disebutkan sebagian, sekarang adalah doa yang diriwayatkan dari Ali bin Allah, maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah dahulu dan yang akan datang, yang aku telah persembahkan sebelumnya, lakukan sebelumnya, wa ma akhartu, dan akan saya lakukan. Ini juga isyarat kaum muslimin dan muslimat bahwa manusia setiap hari itu berdosa. Setiap hari itu berdosa. Karena kita tidak maksum. Setiap hari berdosa. Nabi katakan kullu bani Adam khata'un. Anak Adam itu semuanya banyak berbuat dosa. Oleh sebab itu Allah punya sifat banyak menerima
ampunan, banyak menerima taubat. Makanya Ghaffarun, salah satu dari nama Allah, Maha Pengampun. Ghaffar itu sirat sifat mubalaghah, yaitu banyak mengampuni. Tawwabun, banyak menerima taubat. Oleh sebab itu, kalau gitu kita harus banyak minta ampun dan banyak bertaubat. Karena sebaik-baik orang yang banyak bersalah itu adalah yang banyak minta ampun. Nah, setiap solat kita minta ampun kepadanya, di dalam dan setelahnya, bahkan sebelumnya, bahkan setiap saat. Nabi SAW minta ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali, dan kadang sampai 100 kali minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena memang sifat kita adalah abai dan lalai. Ditambah lagi khutuwatus syaitan, yaitu langkah syaitan. Syaitan digiringnya sedikit demi sedikit, tapi dia harus berhasil. Allah musta'an. Oleh sebab itu langkah-langkah syaitan itu harus kita hentikan dengan banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, yang telah aku lakukan dan yang akan aku lakukan. Subhanallah. Padahal kan seharusnya kan mampuni dosa yang telah lalu, enggak. Karena memang dosa besok itu pasti. Besok itu pasti berdosa lagi. Yang tidak pasti berpahala lagi ya. Hah? Yang tidak pasti. Tapi kalau dosa asal masih hidup pasti berdosa lagi. Jadi semua kita, maka Nabi SAW ajarkan, ya Allah ampunkan dosaku yang telah berlalu dan yang akan datang. Mohon maaf ya, kayaknya harus minum. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan dosa yang aku sembunyikan, yang tak terketahui oleh orang lain, yang saya rahasiakan. Wa ma a'lantu, atau dosa yang saya lakukan secara terbuka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ada dosa-dosa yang memang antara kita dengan Allah saja, kita enggak, orang lain tidak tahu, atau antara kita dengan orang lain yang sama berdosa dengan kita, tapi tidak secara terbuka dilakukan. Dan Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afa, setiap umatku Allah ada kemungkinan diampuni, ya, dimaafkan, malam yujahiru, selama mereka tidak terang-terangan melakukan. Makanya bila di sini juga dipahami kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, bila kita melakukan dosa yang tidak diketahui orang lain, maka mintalah kepada Allah ditutupi, jangan kita yang bukakan. Dan lebih lagi, jangan sekali-kali berbuat dosa di depan orang ramai yang bisa satu diikuti orang lain. Ini kita menjadi contoh buruk, ya, contoh buruk. Atau walaupun tidak diikuti lain, meruntuhkan martabat dan marwah kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebelum melakukan tindakan apapun kita memang harus berilmu, harus mengetahui ini boleh, patut atau tidak. Karena tidak sedikit kita karena enggak tahu, banyak kita enggak tahu kaum muslimin dan muslimat, sehingga melakukan dosa. Ditambah lagi dengan subuhat-subuhat dari kaum-kaum yang kurang bertakwa kepada Allah, sehingga dosa dianggap tidak dosa. Seperti tadi, banyak yang masih meragukan ikut Nabi dalam segala sesuatu, atau hanya kita pilih-pilih saja yang sesuai atau yang umum-umum saja, yang tak ada jalan untuk mengelak lagi, itu baru diikuti.
Tapi kalau selama masih bisa dielakkan, kita mengelak dari mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan hukum asalnya seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Nabi itu ditaati secara mutlak. Apa makna mutlak? Semuanya yang dilakukannya mesti kita ikuti kalau kita ingin selamat. Kenapa? Karena beliau pasti selamatnya. Kalau ingin selamat, mengikuti yang pasti. Apalagi kita memang disuruh untuk mencontoh yang selamat dan dilarang mencontoh yang belum tentu selamat. Kalaulah kita mengikuti guru, buya, ustaz sangat ketat, masa dengan Nabi SAW kita longgar? Ini sebagian kita juga lebih taat pada ustadznya daripada gurunya. Dah disebutkan hadisnya, ayatnya, Al-Qur'annya, tapi gurunya berbeda, maka ikut jalan tok guru, tinggalkan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Ikut guru wajib, ikut Nabi? Ikut Nabi tidak wajib. Iya, tidak sedikit dari kelompok-kelompok kaum muslimin yang lebih loyal pada syekhnya, pada kiainya, sama buyanya, sama tuan gurunya daripada kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di sebagian tempat atau sebagian negara memang sengaja diciptakan orang-orang fanatis terhadap mazhabnya, fanatis terhadap alirannya, sehingga kadang-kadang datang pernyataan ahlus sunnah mesti ikut mazhab ini, mesti ikut ini. Subhanallah. Padahal namanya ahlus sunnah. Kalau as-sunnah itu disebut berarti sunnah siapa? Sunnah Nabi. Harusnya ahlus sunnah itu yang setia mengikut Nabi, bukan setia mengikut mazhab dan aliran. Aliran itu tidak semuanya sunnah. Tapi kalau Nabi semuanya sunnah. Makanya disebut ahlu as-sunnah. Ini kadang terjadi juga kerancuan dan kelucuan yang tidak menerima kecuali sunnah itu ahli sunnah KW. Nah, jadi gitu kan? Yang pokoknya isi kajiannya, isi amalannya sunnah saja. Yang selain sunnah tak mau dia terima, itu ahli sunnah KW itu. Yang asli gimana? Yang campur aduk antara sunnah dengan non sunnah. Yang tidak boleh sebut bid'ah, bahaya. Nabi saja boleh, tapi kita enggak boleh. Nah, jadi sama juga kafir enggak boleh, non muslim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang campur-campur itu asli, yang tidak bercampur tidak asli. Ini kan lucu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kan tidak pas ini. Yang asli itu, yang ori itu, yang tidak campur. Antum minta jus nanti, minta ori. Hasilnya gimana? Tak pernah minum jus? Pernah kan? Tahu. Minta original. Dikasih apa? Yang campur atau yang tidak? Yang campur. Saya jawab lah yang serius. Pernah minum jus? Jus apa sukanya? Tidak pernah rupanya. Awak nanya, salah tanya. Salah tanya saya. Nah, suka minum jus? Jus. Suka. Jus apa sukanya? Jus jeruk. Pernah minum jus jeruk ori? Pernah. Dicampur? Campur juga air. Yang ori berarti tidak campur dengan buah lain. Tapi kalau antum minta jus poligami, pasti tahu jus poligami? Tidak pernah. Ya Allah, tidak bakal juga nampaknya. Nah, ada yang tahu jus poligami? Jus campur. Jus campur itu boleh mix it. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat yang campur-campur katanya ahli sunnah asli. Yang murni sunnahnya disebut ahli sunnah KW. Kan ini kerancuan dan kelucuan hari ini. Tapi terjadi memang. Yang kembali kepada sunnah dalam akidah ibadahnya itu tidak asli. Tapi kalau bercampur logika dengan sunnah, kadang-kadang sunnah ditinggalkan gara-gara logika, itu ahli sunnah asli. Memang sunnah ini sunnah siapa? Kalimat as-sunnah, bila disebut sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Bukan logika kita. Logika itu tidak sunnah, akal itu tidak sunnah.
Yang sunnah itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau nak nyebut sunnahnya selain Nabi, dari kalangan as-salaf sahabat misalnya, kita harus menyebutkan sunnatus sahabah. Tapi kalau secara mutlak as-sunnah, pasti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebut ahlus sunnah karena selalu dengan sunnah. Tapi gitulah kenyataannya. Nah, Nabi SAW ia minta kepada Allah yang diperlihatkan atau yang dirahasiakan dan yang diperlihatkan. Didahulukan dosa yang rahasia. Kenapa? Karena yang rahasia, pada umumnya kita itu malu berdosa di depan orang. Rata-rata orang yang masih ada imannya tidak akan mungkin melakukan dosa terang-terangan. Makanya dosa terbanyak kita dosa yang tersembunyi. Dan itu bukan kecil, besar. Dosa tersembunyi itu kadang-kadang lebih berbahaya, apalagi di zaman sekarang. Kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Nabi mendahulukan asrar itu. Apa sebab? Karena rata-rata orang berdosa dan kebanyakan orang malu bila dosanya dibuka. Sah? Makanya didahulukan ma asrartu wa ma a'lantu. Jelas ya? Makanya Nabi mendefinisikan dosa itu adalah wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Dosa itu sesuatu yang membuat hatimu tidak nyaman. Taraddahaka fi nafsik, yakni taraddada fi nafsik. Engkau bimbang melakukannya. Kalau sudah bimbang melakukan sesuatu, jangan teruskan. Jangan teruskan. Misalnya ini salah atau tidak ini. Bimbang kita, tinggalkan. Ini disunnahkan atau tidak, ini berpahala atau tidak. Ragu, tinggalkan. Karena apa? Karena rumusnya oleh Nabi SAW, al-halalu bayyin. Halal itu jelas. Wal haramu bayyin. Haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Ada hal-hal yang dibimbangkan, diragukan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu. Nah, yang begini gimana ya Rasulullah? Faman ittaqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Orang yang jauhi syubhat, selamat agamanya, selamat harga dirinya. Oleh sebab itu hal-hal yang ragu, bimbang, jangan kerjakan. Jangan kerjakan. Oleh sebab itu hal-hal yang pada umumnya diperselisihkan oleh ulama antara boleh dengan tidaknya, haram dengan halalnya. Kalau kita bimbang, maka kalau dia katakan haram sebagian, halal sebagian, tinggalkan lebih baik. Apa sebab? Karena yang halal jelas lebih banyak. Misalnya ada ikhtilaf ulama, buaya halal atau tidak. Nah, antum paksa juga makan buaya. Kenapa antum nak cari makan buaya? Beresiko nangkapnya. Iya tak? Mungkin kita ditangkapnya sebelum. Makanya yang jelas halalnya ikan baung, selesai. Jelas halalnya. Kadang-kadang nangkapnya tidak payah, pergi aja di rumah makan. Biasanya yang rumah makan kampar-kampar ada dia ikan baung misalnya. Nah, udang. Nah, banyak yang halal. Nanti cari juga buaya. Katanya biawak halal juga, Ustaz katanya. Jangan, itu musubuhat. Ini cara selamat kita. Kemudian untuk ibadah. Ini ibadah, ikhtilaf lagi ulama antara sunnah atau bid'ah. Kemudian bid'ah. Ada yang mengatakan bid'ah dhalalah, ada yang mengatakan bid'ah. Apa lawannya? Bid'ah hasanah. Taib. Sekarang kita lihat lagi, yang yakin adalah sunnah hasanah. Sedangkan bid'ah hasanah subuhat. Maka kita tinggalkan, selamat agama kita, selamat kehormatan kita. Selamat agama kita tidak dipersoalkan di akhirat. Kamu lakukan ini apa dalilnya?
Oh Ustadz saya, Ustadz kamu dipanggil lagi nanti. Ustadz ini dipanggil lagi sampai tidak bersambung sampai ke Nabi alaihissalatu wassalam. Lama proses hisab, sulit hisab. Karena di akhirat itu kalau lama hisab kita mesti diazab. Oleh sebab itu cari yang teraplikasi langsung dengan sistem. Jangan sampai lola. Jangan sampai di masalah. Sebab apa? Menukisal hisab uzib. Siapa yang hisabnya diperdebatkan, diuji, dipermasalahkan, pasti diazab. Antum hisabnya ingin lama atau ingin sebentar? Hah? Ingin lama, ingin sebentar? Ngurus KTP ingin lama, ingin sebentar? Hah? Makanya bawa syarat apa KTP-nya, jangan nicknya jangan sampai salah. Ini kemarin ada BLT kawan-kawan di Ketenagakerjaan 600.000 cuma kan, tapi lamanya ngurus kenapa? Karena di daftar tidak benar antara nick dengan KTP dengan nick di kartu keluarga misalnya, ditolak karena tidak teraplikasi. Itu baru di dunia tersiksa kita. Jelas? Mau tidak di akhirat kayak itu juga? Mau? Oleh sebab itu yang ragu tinggalkan. Sebab apa? Al-ithmu mahaka fi nafsik wa tarkari taytali alaihin nas. Dosa itu adalah yang membuat ragu dalam diri, dan biasanya kamu tidak suka orang lain mengetahui. Nah, siapa yang menjauh syubhat selamat agamanya. Di akhirat hisabnya mudah. Kemudian selamat pula harga dirinya. Antum ketika suka bikin bid'ah, pasti khawatir asal orang bicara bid'ah, antum akan takut. Apa sebab? Ini nuduh saya lagi ahli bid'ah. Tapi kalau antum setia dengan sunnah, tidak pernah takut. Dibilang kamu ahli sunnah, iya nyaman kita. Tapi dibilang ahli bid'ah, marah-marah, mencak-mencak, iya kan? Iya lah. Makanya ketika dibaca bid'ah banyak mencak-mencak. Apa sebab? Karena dia suka nyerempet yang subuhat ini. Tapi kalau antum tidak pernah mengerjakan bid'ah atau tak sengaja melakukan bid'ah, antum takut? Hah? Tidak pernah bikin bid'ah atau tak sengaja bikin bid'ah. Kan ada kadang bid'ah yang tak kita ketahui lalu kita buat juga, tidak sengaja. Ketika orang bicara bid'ah, risau? Tidak risau. Tidak risau. Misalnya orang bicara korupsi, awak tidak pernah korupsi atau tak sengaja? Tak sengaja korupsi. Kan tidak tahu kita. Kan kita tidak tahu. Orang bicara korupsi, saya aman-aman saja, saya tidak pernah berniat korupsi, juga tidak pernah sengaja korupsi. Saya terperiksa baru tahu. Oh Pak, saya tidak sengaja, nggak tahu. Dan enggak, yang begini biasanya administratif sifatnya. Ya, contoh, ada ustadz, dia bendahara, megang uang negara, disetor belum bisa, dikembalikan tidak boleh. Akhirnya dibawa dalam tasnya kemana-mana. Beliau ketua pembangunan masjid pula. Uang masjid ada di rekening. Uang ini belum bisa masuk rekening kalau belum diterima oleh bendera penerimaan di instansinya. Akhirnya pas masjid perlu uang, sejumlah uang yang ada dalam tas. Jelas? Akhirnya dia berijtihad secara logika, uang ini dipakai dulu daripada hilang, nanti penggantinya uang di bank sejumlah 30 juta. Sah? Sah. Lalu dipakailah uang ini. Setelah dipakai uang itu, datang pemeriksaan dari pemerintah, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, bukan BPK. Yang salah paham. Nah, yang salah paham, Badan Pemeriksa Keuangan. Tentu ditemukan ada setoran sekitar 30 juta. Tentu ditanya oleh BPK, ini uangnya di mana Pak? Harusnya kan harus disetor kan? Lalu dikatakan saya tidak bisa setor karena belum bendahara penerimaan belum menyiapkan sistemnya. Baik, terus uangnya di mana? Sama saya. Mana uangnya? Di bank. Uangnya di bank. Mana bukti? Bukti setor ke bank atas nama lembaga. Tentu nggak ada. Yang ada atas nama masjid. Lalu dijelaskan begini Pak, ini tidak boleh Pak. Ini pelanggaran. Sengaja dia? Tidak sengaja. Dia tidak sengaja. Dia tidak tahu bahwa itu
nggak boleh, tapi sifat administratif. Nah yang seperti ini, andai ada orang bicara kor-kor tentang anti korupsi, risau dia, risau, nggak risau. Apa sebab? Uangnya ada, cuman administrasinya aja masalah. Jelas? Yes, ya? Kami juga di sebuah lembaga pernah kawan-kawan udah 3 kali rapat nggak ketemu, uang banyak jumlahnya. Ahli-ahlinya sudah turun nggak ketemu. Rupanya saya juga yang turun nampaknya. Turun saya sekali rapat, alhamdulillah selesai. Ya karena ternyata ada yang terselip tak tercatatkan. Kwitansinya ada tapi di BKU-nya nggak ada. Saya kan itu untungnya saya dulu sejak pesantren selalu pegang uang orang. Jadi selalu mencatat keuangan, jadi agak paham sedikit. Walaupun bukan seorang akuntan, saya tidak akuntan, ilmu akuntan baru saya nggak tahu. Ini manual biasa aja saya. Pakai sistem tidak pandai. Cuman bisa saya cepat temukan. Tapi jangan, tolong ya, jangan dipanggil saya enggak ahlinya. Enggak ahlinya. Cuman karena itu tanggung jawab saya yang selesaikan. Alhamdulillah. Kawan-kawan 3 kali rapat, lama-lama 3 hari tidak selesai, tidak ketemu Ustaz. InsyaAllah saya hadir. Alhamdulillah ketemu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah kaum muslimin. Jadi didahulukan yang sir, yang rahasia, karena pada umumnya dosa itu banyak yang dilakukan rahasia. Makanya kalau masih ada iman dalam hati, mesti kita tak akan mau melakukan dosa dalam keadaan terbuka. Karena itu memang haya, malu. Malu itu adalah iman. Iman tidak memungkinkan kita untuk melakukan dosa yang diketahui oleh orang lain. Nah, oleh sebab itu orang yang dosa kepada orang lain biasanya lebih sedikit daripada dosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab dosa pada orang lain pasti diketahui. Makanya misalnya dia walaupun misalnya dosa dalam pikirannya, misalnya mikir sesuatu maksiat misalnya, atau berbuat maksiat secara sembunyi, tapi untuk tak bayar hutang ke orang dia tidak mau karena imannya masih ada, masih malu, ya tak? Kemudian tidak mau untuk meneriakin orang, dia masih malu. Sebab apa? Sebab ini akan diketahui orang, makanya sifat malu itu wajib dijaga, khususnya di kalangan putri-putri kita. Karena hukum asalnya kalau malu sudah hilang pasti memalukan. Kalau malu sudah hilang, tindakan kita pasti bikin malu. Maka di sini Nabi SAW doanya yang saya sembunyikan, karena itu yang terbanyak, itu yang dominan. Ya ini yang jarang selamatnya kita. Setelah itu wa ma a'lantu, dan apa yang aku nampakkan. Wa ma asraftu, dan dosa yang asraftu, yang saya berlebihan, melampaui batas. Ini biasanya dosa yang akibatnya ditanggung selain oleh dia juga orang lain. Misalnya dosa buruk perangai, ya dosa buruk perangai, dosa kezaliman. Ini orang lain kena. Jadi kalau kita kaum muslimin dan muslimat, buruk perangainya walaupun ahli dalam beribadah kepada Allah Taala, ini lebih dibenci orang daripada orang yang bagus perangainya sekalipun dia perangainya bagus sekalipun dia durhaka pada Allah SWT. Ada seorang orang ahli zuhud, Yahya bin Mu'az ditanya, atau selainnya, atau Ma'ruf al-Karhi ditanya, ayyuhuma ahabbu ilaika, rajulun abid sayyi'ul khuluq, atau rajulun laisa bi'abid lakin hasanul khuluq. Engkau suka yang mana? Seorang yang rajin beribadah, artinya kan kalau sebut abid kan melebihi yang lain kan, bukan hanya yang wajib-wajib, tapi akhlaknya buruk, yarhamukallah, akhlaknya buruk. Atau orang yang akhlaknya baik tapi ibadahnya biasa-biasa saja. Nah, pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Antum tidak suka sama ahli ibadah nampaknya. Sebab apa? Alasannya apa? Ammal abidu sayyi'ul khuluq, ahli ibadah yang buruk akhlaknya, ibadahnya untuk dia sendiri, buruk akhlak saya yang tanggung. Iya kan? Tersinggung dikit, dendam 1000 tahun, sampai akhirat tak kumaafkan.
Salah kecil cumanya, terlambat setengah menit. Tidak dimaafkan, pokoknya kamu tidak akan ikut saya lagi rombongan saya. Subhanallah. Dia terlambat sering setengah jam. Awak setengah menit tak ada, tiada maaf bagimu. Kan buruk akhlaknya. Nabi SAW ya lebih banyak seperti tidak mengetahui kesalahan. Kalau hanya kesalahan yang sifatnya pada pribadinya, tapi kalau agama lain. Nah, ini tidak. Kalau agama dilanggar diam aja dia, tapi haknya dilanggar, masya Allah, putus rotan. Nauzubillah. Kaum muslimin tahu putus rotan, kerak rotan? Saya sambung lagi ya. Nah. Jadi buruk akhlaknya saya yang tanggung. Kalau dia hasad, hasad itu orang yang buruk perangai nampak dalam tindakan. Dia akan menghalangi segala sesuatu yang menjadi sumber kebaikan bagi orang yang dihasadnya. Nah, orang seperti ini memang tidak punya perangai sama sekali. Makanya buruk akhlaknya dia yang kita yang saya tanggung, ibadahnya untuk dia. Saya tidak perlu ibadah dia untuk dia, tapi akhlaknya saya tanggung. Sebaliknya orang yang baik akhlaknya untuk saya. Setiap ketemu, masya Allah, senyumnya menyenangkan hati. Setiap saya bersalah, belum minta maaf, dia sudah bersihkan hati. Ya tak? Apalagi kalau pas makan, belum lagi kita udah dompet, dia sudah bayar dulu. Misal. Dan seterusnya. Ketika kita dalam kesulitan, belum lagi kita mengungkapkan, dia lebih dulu memberikan ke lapangan. Jadi kaum muslimin, kalau orang buruk akhlak, ya sering mengecewakan. Oleh sebab itu katanya saya lebih suka orang yang ibadahnya biasa saja, tetapi akhlaknya baik. Sebab akhlaknya untuk saya, ibadah untuk dia. Rugi dia tidak beda, tuh rugi dia. Tentu yang terbaik adalah akhlaknya bagus, ibadahnya luar biasa. Semoga Allah berikan kita yang terbaik. Amin. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang engkau sendiri lebih tahu daripada. Rupanya ada dosa yang kita tidak tahu. Berapa banyak orang yang kebangkrut tapi tak sadar. Apa contohnya? Orang bangkrut tapi tak sadar. Apa nih? Alhamdulillah. Ya kan, kadang dulu di masjid masih juga gitu kan. Ya, ustaz sama ceramah. So bapak-bapak dan ibu-ibu, nah, ini orang bangkrut tak sadar. Apa sebab? Di dunia jelas bangkrutnya. Berapa batang sehari atau berapa bungkus sehari? Berapa bungkus sehari? Oh, enggak. Alhamdulillah, mumtaz. Nah. Ya. Biasanya orang tak kurang dari 2 bungkus sehari. Sehari bungkus berapa sekarang Pak? Tidak tahu juga ya. Masya Allah, dah lama nampak meninggalkan. Mantap. Nah. Iya, ada yang tahu? 50.000 sebungkus. 2 bungkus ya. Nah, 2 bungkus 50 kali 30. 1.500.000 sebulan. Gaji 2,5 juta. Gaji 2,5 juta. Belum lagi kalau nanti juga menghadiahkan. Datang ke kiai, tambah lagi 1 slop. Karena memang kiai sukanya dulu, sekarang masih banyak. Nah. Iya, dulu kalau kunjungan ke Buya, ke kiai, apa hadiah yang paling bagus? Pria punya selera. Gudang garam 16. Iya, memang suka dia. Ya mantap. Ini alumni hebat nih. Apa sebab? Setiap datang bawa rokok, sehingga stok rokok di berangkas ya. Untuk 2 tahun dah habis itu. Apa sebab? Alumninya bawa rokok. Tahu nih. Ini merokok ini kaum muslimin, ini bangkrut tanpa sadar ini. Satu tadi jelas di dunia sudah berapa kita habiskan sia-sia. Yang kedua, berapa banyak orang terzalimi. Yang ini ya, terzalimi. Orang terzalimi. Menurut studi ya, di bidang apapun, merokok lebih banyak ruginya daripada untungnya.
lebih banyak ruginya daripada untungnya. Kalau itu hitung pajak misal untuk negara, berapa triliun, obat yang dihabiskan untuk para pasien rokok berlipat-lipat lagi harus ditanggung, baik oleh negara maupun oleh pasien umum. Lebih besar. Saya tahu studi di Arab Saudi saja yang diharamkan rokok oleh ulamanya, itu tidak kurang dari 6 miliar rial per tahun untuk dihabiskan untuk mengobati pesakit rokok. Padahal di situ negeri yang 6 miliar rial berapa tuh Ustaz? Kali 4 juta, 4 ribu. 4 ribu, kan 6 miliar kan 6 ribu ya? Nah, tambah lagi ribu satu. Berapa itu? 4 kali 6, 24. Berarti berapa triliun? 240 triliun atau 24 ribu? Saya tidak tahu ngitungnya, saya tidak pernah ngitung penduduk di banyak. Nah, jadi kaum muslimin apa semua? 6 miliar bukan juta. Nah, apalagi di negeri ini yang memang mungkin kalau di persentase kita perokoknya 75, berapa habis belanja dan berapa pajak? Itu pun kalau dibayar. Kan sebagian pajak kan tidak masuk ke? Nah, itu saya tidak tahu tuh, tonton yang tahu. Ya, kan ada dulu Mas, siapa namanya dulu? Yang jangan disebut namanya. Nah, jangan disebut namanya. Antum hafal yang begitu-gitu tuh ya. Nah, jadi banyak yang tidak masuk ke kas. Jadi rugi sebenarnya kaum muslimin. Jadi zalim tanpa sadar. Ini orang-orang yang terzalimi oleh kita, perokok non aktif ini, pasif ini. Sebab sempat mereka sakit, walaupun kita tidak sadar, mereka akan nuntut kita di akhirat nanti. Akan nuntut kita di akhirat. Oleh sebab itu, makanya ini diantara dosa yang berlebihan, yaitu akibatnya orang lain tanggung. Demikian juga orang yang melakukan dosa-dosa terbuka, seperti berbuat mesum di tempat umum, bermesraan di taman-taman kota. Ini dosa berlebihan. Sebab apa? Yang melihat dua, satu sakit hatinya karena orang berbuat dosa, diingkari, kita pula ditangkap oleh aparat. Salah-salah ngomong nanti yang mengadu jadi tersangka. Kan zaman ini kan Masya Allah pelapor jadi yang melaporkan jadi tersangka kan banyak sekarang. Entah gimana cara saya tidak tahu lagi. Ya saya tidak tahu lagi kaum muslimin. Awak melapor ke orang buat salah, tiba-tiba kita yang dipakai kaos apa namanya rompi tahanan. Laporan palsu? Bukan laporan palsu, laporannya asli. Cuman berubah jadinya. Iya. Karena kita dianggap mengganggu kenyamanan orang. Orang nyaman buat dosa, tiba-tiba kita ganggu. Makanya pemerintah ketika buat taman harus siapkan perangkat untuk jangan sampai aman orang buat maksiat di dalamnya. Kalau tidak usah bikin taman. Biarlah orang di rumahnya masing-masing. Ya, tidak usah bikin taman. Kalau bikin taman dipagar, jam tertentu tidak boleh masuk lagi. Ya, jam malam ngapain orang keliaran malam-malam? Kalau orang sudah menikah ya di rumahnya. Atau bikin taman khusus untuk orang menikah. Tapi jangan terbuka. Pokoknya siapkan seluruh perangkatnya. Kalau tidak, untuk apa dibuat? Semuanya untuk lahan maksiat untuk kita. Apalagi di siang bolong orang berani sekarang. Bahkan mohon maaf, di atas kendaraan, di tengah orang ramai, tidak ada malunya orang. Ini berlebihan. Sungguh terlalu. Nah, yang seperti ini kalau ada kita, tolong ya Allah dimaafkan dosa yang seperti ini. Ya semoga Allah memaafkan dosa-dosa orang-orang yang melakukannya dan mengembalikan mereka kepada Allah dengan baik. Baik, kaum muslimin dan muslimat, wa ma anta a'lamu bihi minni. Bahkan kalau ada dosa lain yang saya tidak ketahui. Kadang-kadang seperti tadi, tanpa sadar kita melakukan kezaliman pada orang lain. Tanpa sadar kita menzalimi diri sendiri. Tanpa sadar kita telah menghambur-hamburkan uang. Tanpa sadar kita sudah melakukan tindakan mubazir. Nah, antal muqaddimu wa antal muakhir. Karena engkaulah ya Allah yang membuat orang muqaddim. Engkaulah yang
mendahulukan orang, artinya yang memberikan ma'unah, inayah, taufik. Wa antal muakhir, dan engkau pula yang membuat orang terbelakang, yaitu orang berdosa dan berbuat kezaliman. Oleh sebab itu kepadamu saya mengadukan, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati dengan benar kecuali engkau ya Allah tabaraka wa taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara tasyahud dengan salam. Berarti di sini kita paham bahwa sesungguhnya antara atau sebelum salam ada tempat yang mustajab. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kebiasaan ini, khususnya di solat-solat sunnah. Karena di solat wajib mungkin jemaah ingin cepat ya, sehingga tidak sempat kecuali Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tapi kan tidak panjang. Nanti dalam hadis Ammar setelah ini dia baca lebih panjang doanya, padahal di solat yang dianggap oleh sahabat pendek. Jadi sahabat mengatakan solatnya pendek, ternyata dia baca doa panjang. Berarti pendeknya sahabat nampaknya panjangnya kita. Pendeknya sahabat sama dengan panjangnya kita. Memang panjang pendek itu relatif rupanya. Kalau diukur dengan senti panjang dia, diukur dengan inci jadi pendek, apalagi diukur dengan meter, sehingga 1 meter pendek, semeter kotor, semekot. Allah Ustaz. Baik, demikian kaji kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, yang salah kelemahan saya dan mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan mohon dimaafkan, dan kalau perlu dan kalau bisa juga diberikan masukan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.